Assalamualaikum Mang Jaka. Ini saya Hari nih Pak, dari Indramayu. Yang dulu bulan Januari sekitar tanggal 10-an itu ngirim domba. Nih dombanya alhamdulillah sudah melahirkan nih Pak. Kan dulu katanya sudah dikawin ya sebelum dikirim ke sini, dan sekarang sudah lahir 2 ekor, satu jantan dan satu betina. Cuman mungkin saya belum beruntung nih Pak, karena dombanya dua-duanya terlahir lemes nih Pak, jadi nggak kuat berdiri gitu. Nah, kira-kira kondisinya sih seperti ini. Kalau untuk induknya sendiri, induknya sih tidak ada masalah ya Pak. Kelihatannya sih gitu, kelihatannya memang sehat-sehat saja. Cuman mungkin sekedar informasi saja, untuk pakan itu yang saya gunakan ada 2 jenis pakan nih Pak. Yang satu adalah hijauan segar. Nah, hijauan segarnya itu adalah rumput sawah dan dicampur dengan rumput pakcong. Nah, ini setelah dicacah itu baru dilayukan dan besoknya baru kita kasihkan ke domba sih Pak, gitu. Nah, untuk jenis yang keduanya sendiri saya pakai silase juga nih Pak. Silasenya dari rumput pakcong yang dicampur dengan dedek padi sama tetes tebu. Apa mungkin dari tetes tebu itu bisa mempengaruhi janin atau enggaknya? Mohon pencerahannya Pak buat belajar saya nih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu adalah testimoni dari Mas Hari yang ada di Karawang ya, di Jakarta. Kemudian kandangnya ada di Indramayu di Gabus Wetan, yang beberapa bulan yang lalu, 4 bulan ke belakang, kita kirim domba paket breeding ya. Jadi dombanya sudah melahirkan, beliau tidak bisa lihat di kandang, tidak bisa terjun langsung. Jadi karena beliau bekerja sehari-hari di Karawang ya, jadi hanya bisa mantau lewat CCTV. Tapi itu sudah hebat, secara teknologis sudah hebat, tapi secara seni breeding, ilmu breeding ya namanya juga pemula. Begitu ya Mas Hari, jadi pemula itu harus banyak belajar. Kita jawab satu-satu. Ini mudah-mudahan apa yang ditanyakan Mas Hari dan kasus yang terjadi pada dombanya Mas Hari ini jadi pelajaran bagi kita semua. Judul konten ini adalah kenapa anak domba lemas atau mati prasapih ya, sebelum bisa disapih usia 3 bulan gitu. Yang pertama, ada beberapa penyebab domba itu bisa lemes atau bisa mati ya sebelum masa usia sapi, ketika anak domba itu sudah dilahirkan. Itu ada sekitar 9 ya, 9 kalau saya tidak salah. Seperti yang pertama, induk kesulitan melahirkan. Kalau induk kesulitan melahirkan ini lewat. Karena apa? Karena terbukti induk bisa melahirkan, berarti induk sudah dewasa tubuh. Kemudian induk bisa berproduksi, sudah dewasa kelamin. Kemudian tidak ada masalah dalam melahirkan, tidak sungsang, tidak mati di dalam dan lain sebagainya. Berarti induk bagus secara genetik ya, secara proses melahirkan lewat tuh Mas Hari. Yang kedua adalah jumlah anak yang dilahirkan. Biasanya anak lemes itu lemah, leles ya, itu bila jumlah anak yang dilahirkan lebih dari 1, misalkan 3, 4, bahkan 5, biasanya kecil-kecil, atau ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Nah, tapi ini juga lewat Mas Hari ya. Penyebab lemah atau leles itu jumlah anak yang dilahirkan ini ideal sajodo, malahan mah 1 pasang jantan dan betina, berarti tidak masalah begitu dengan jumlah anak yang dilahirkan. Bahkan ini genetik bagus. Karena apa? Karena kapasitas ambingnya kan hanya untuk 2 ekor, kemudian diberikan anak ya 2 ekor, alhamdulillah. Berarti tidak masalah, berarti genetik bagus dalam jumlah anak yang dilahirkan. Lewat tuh Mas Hari.
Kita identifikasi satu-satu. Yang ketiga adalah faktor genetik. Biasanya anak lemah leles ketika genetiknya itu terjadi perkawinan inbreeding atau kawin sedarah antara anak dengan bapak, anak dengan induk, atau antara induk dengan jantan, itu satu keturunan ya. Biasanya anaknya lemah, bahkan bisa keluron, bisa leles ya, bisa mati, bisa cacat. Nah, tapi ini tidak juga lewat, karena domba ini saya kirim beberapa hari setelah kita kawinkan dengan pejantan yang cukup umur, indukan between, bibit siap kawin, dan beda silsilah keturunan. Nah, berarti faktor ketiga lewat. Lanjut Mas Hari. Kemudian pengaruh iklim. Nah, ini bisa kemungkinan iklim panas dan iklim dingin sangat mempengaruhi kepada janin ya, terutama pada masa ibu lagi mengandung. Pada daerah panas, nutrisi makanan seperti air minum itu harus kewajiban ya. Jadi indukan harus banyak, bahkan makan hijauan yang mengandung nutrisinya, mengandung air juga di iklim yang panas ya. Satu tah kemungkinan karena Indramayu ngelekep pemirsa simkuring nganterkeun teh ka hareudang. Kemudian yang kelima Mas Hari ya, bobot lahir anak kurang dari 1 kg biasanya. Nah, kita ketika anak lahir itu, peternak yang bagus itu ngecek bobot lahir anak yang dilahirkan. Kalau kisarannya lebih dari 1 km, balelol. Kalau lebih dari 1 kg itu biasanya normal ya. Kalau kurang dari 1 kg bobot lahir saat dilahirkan anak domba, berarti itu termasuk kecil. Dan penyebab anak yang kurang dari 1 kg saat dilahirkan Mas Hari ya, biasanya leles, lemah. Nah, kenapa bisa leles, lemah, bisa kecil? Karena kekurangan nutrisi saat dikandung. Nah, itu belum dicek karena Mas Harinya juga di Karawang ya. Lanjut Mas Hari ke laptop terselanjutnya. Yang keenam adalah tata laksana pakan. Nah, ini saya curiganya di sini. Kenapa saya curiga di sini? Tata laksana pakan itu, pakan untuk indukan yang sudah dikawinkan itu harus full hijauan yang paling baik. Karena apa? Karena dalam hijauan itu rasanya macam-macam, nano-nano. Hijauan itu ada ya, kalau kita makan mah aya lada, aya amis, aya hasem. Dan indukan yang sudah sedang mengandung makannya itu banyak, seperti manusia sama ya, yang lagi hamil badannya gendut, tidak kurus, makannya banyak, berarti itu normal. Nah, ini kelihatannya dari induknya, postur tubuhnya seperti kekurangan nutrisi, begeng alias kurus. Karena induk yang melahirkan itu bukan begitu. Kalau pada saat hamil, pas saat mengandung, full suplai nutrisi bagus. Masih dalam urusan tata laksana pakan, kan pakai silase dan pakai hijauan dengan pakai dedak dan lain sebagainya. Ya, kata saya kembali lagi, karena ruminansia itu adalah mempunyai 2 lambung. Lambung untuk makan hijauan dan lambung untuk mengunyah hijauan menjadi nutrisi makanan, lambung yang kedua. Maka pakan terbaik adalah full hijauan. Nah, kalau robah-robah fermentasi, silase, kemudian hijauan, jasa dernik ya pemirsa, atau mikroba yang ada dalam rumen atau dalam perut domba itu robah-robah. Jadi menyesuaikannya harus gonta-ganti pakan, menyesuaikan lagi. Sedangkan Allah menciptakannya itu untuk ruminansia, pemakan hijauan. Jadi dalam hijauan pakan vitamin sudah lengkap, ada protein, karbohidrat, vitamin dan lain sebagainya. Kemudian paket pakan tambahan baru, pakan penguat, mau hampas tahu, mau dedak ya, itu 2-3% dari bobot hidup indukan. Begitu Mas Hari. Jadi saya curiganya lemah itu karena kekurangan ini nih, pakan atau nutrisi makanan yang sesuai yang dibutuhkan oleh pertumbuhan janin. Begitu. Karena pakan yang jelek gonta-ganti itu sangat berpengaruh kepada air susu juga.
kepada produksi ASI ya. Pemirsa, aduh gumaha ngajelaskeun anak kenapa kakek nenek dulu sambil ngarit, sambil pulang dari sawah bawa cangkul, bawa carangka, bari ngarit, tapi anak-anak dombanya sarehat, marulus, baranahan, wah, sampai gede, sampai besar, karena dia full hijauan. Nah, jadi fermentasi hanya untuk sekali-kali, terutama untuk fattening ya. Ulah dibeja-beja, walaupun tidak ada kajian ilmiah ya yang menyalahkan, tapi simkuring geus nyobaan fermentasi 2 tahun, aduh dipakai breeding mah kacau pemirsa. Begitu ke suplai air susu dan lain sebagainya. Suplai air susu bagus, ini bagus, tapi umur produksinya singkat sekali dan lain sebagainya. Begitu. Lanjut Mas Hari. Nah, saya curiganya di sana. Apakah ada pengaruh dari apa tadi yang dikasihkan ke silase apa yang harum itu? Itu mah tidak ada pengaruh. Itu mah hanya perasa saja. Itu mah hanya untuk supaya domba lebih rampus makan karena ada wangi, ada rasa ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang perawatan kebersihan kandang. Ini mempengaruhi kepada janin ya. Tata laksana perawatan kebersihan kandang maksudnya ketika domba itu akan melahirkan, sudah kelihatan bunting, itu harus dipisah dari kawanan yang lain, harus bersih, harus tenang, tidak ada gangguan. Sama seperti manusia juga yang hamil, jangan kerja berat-berat, harus santai, pikirannya rileks supaya pas melahirkan tidak terkena banyak pikiran, akhirnya menyerang kepada darah tinggi dan lain sebagainya. Ini juga sama, makanya saya menganjurkan dari kawin, misalkan sudah dikawinkan kelihatan bunting, harus ada kandang lahiran, kandang persalinan terpisah dari yang lain, dia harus tenang. Pan gitu, kalau mau lihat ke kandang saung tani kan beda-beda, ada kandang kawin, kandang lahiran, kandang sapihan, kandang pejantan, begitu dan lain sebagainya. Lanjut pemirsa, ngocoblak terus tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, yang ke-8 pemirsa. Yang ke-8 bisa disebabkan anak lemah, leles atau mati itu sebelum bisa disapih ya dari indukan. Kematian itu bisa disebabkan infeksi penyakit. Penyakit apa? Biasanya brucellosis atau penyakit yang disebabkan bakteri. Biasanya keluron atau dilahirkannya mati atau kelahirannya lemas. Nah, bagi yang kaluron, yang mati, yang lemas, itu kandang harus didisinfektan ya. Yang keguguran, yang keluron, itu harus yang prematur sehingga mati. Kandang harus dibersihkan, disemprot, disinfektan, dibersihkan, dan jangan dipakai untuk satu periode. Karena apa? Karena bakteri itu akan menyerang lagi kepada domba yang lain, itu sifatnya menular. Jadi kalau dalam satu areal kandang sudah ada yang sering kaluron, nah begitu, jadi itu akan menyerang kepada hewan yang sehat yang lain dan akan menimbulkan penyakit keluron lagi. Begitu, jadi harus dibersihkan kan gitu. Itu infeksi penyakit. Kalau infeksi penyakit dengan kasus yang Mas Hari ini ada, saya tidak yakin. Karena apa? Karena normal ya, domba normal lahir dan lain sebagainya, sehat. Hanya saya masih curiga ke poin yang tadi, antara pengaruh iklim dan tata laksana pakan, kekurangan nutrisi makanan. Lanjut pemirsa, masih menekong mayahna di konten kandang domba saung tani, mumpung ada kasus ini yang dikirim dari subscriber kita. Yang ke-9 adalah biasanya ini perawatan anak domba pasca lahir ya. Jadi ketika pas lahir, domba dibiarkan oleh kita tidak untuk mendapatkan kolostrum atau susu yang mengandung antibody ya. Kita biarkan aja, tidak disusukan, biarin nyusu sendiri. Nah, pemirsa, pengalaman simkuring, pengalaman saya, ketika domba leles, lemah, segera kita susukan untuk mendapatkan kolostrum ke indukan. Tersakara-kara ya, seketika itu juga anaknya menjadi jag-jaguar ringkas.
Karena apa? Karena dia langsung tersuplai oleh kandungan kolostrum susu awal dari indukan yang banyak mengandung antibiotik dan antibodi untuk ketahanan tubuhnya, untuk kesehatan tubuhnya. Berapa lama itu biasanya? Itu dari saat dilahirkan sampai 3 hari yang bagus. Walaupun idealnya itu sampai 7 hari juga ada. Jadi susu pertama itu, kolostrum itu sangat berguna untuk ngajag-jagkeun ngawaringkaskeun domba, disusukeun pemirsa. Ulah ditutungguan domba aksana nyusu ku sorangan kalayak ku indungna, akhirna teh ngajengkang kalayak paeh. Begitu. Begitu pemirsa, apakah masih semangat? Nah, harus semangat. Pemulia atau peternak, untuk seorang peternak domba itu harus semangat. Makanya saya bilang bahwa seni breeding itu ilmu tinggi dalam beternak domba dibandingkan penggemukan fattening yang cuma beli bakalan. Karena apa? Karena banyak seninya. Pendukungnya walaupun pakan banyak, salah ngaplikasikannya juga akan jelek. Walaupun kandangnya bersih, kalau kita tidak tahu tata cara perawatan kandang, tata laksana pakan, tata laksana pemeliharaan juga akan gagal. Kalaupun kita modal gede, kalau tidak terjun langsung menangani suatu peternakan, bahkan kita cuma ngandelin orang lain, teu bisa ngarit-ngarit acan sebagai dasar-dasar beternak, apalagi merawat yang lainnya, ya tunggu kegagalannya. Begitu pemirsa, baru gagal segini mah Mas Hari harus sabar. Karena apa? Karena genetiknya sudah jelas, indukan bagus, bisa menurunkan sejodo. Tapi kalau melihat kondisi indukan dari tubuhnya, walaupun dari CCTV dan saya cuma di Saung Tani di sini lihatnya, itu saya curiga bahwa domba itu pada saat hamil, kehamilan, kekurangan nutrisi, suplai pakan, suplai vitamin dari indukan disebabkan dari kurangnya atau jeleknya pola tata laksana pakan. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Umum untuk semuanya. Ini mah ada pengalaman dari simkuring. Begitu pemirsa, anu paeh, anu leuleus, geus rupa-rupa lah gitu. Jadi kalau dari 20 anak yang dilahirkan, rata-rata itu 1,2 1,5 mulus, itu sudah bagus, sudah hebat, God. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi semuanya. Mungkin ada benar, mungkin ada tidak, tapi saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman yang kita alami. Dan akhirnya ketika bisa anak-anaknya model begini, bisa tumbuh lepas sapi, itu kebahagiaan tersendiri bagi peternak. Dan jangan putus asa, tetap bersabar, bertawakal, berikhtiar. Sekali lagi, ilmu breeding itu 3-4 kali lipat dari fattening dan lain sebagainya. Banyak liku-likunya. Makanya kita harus tekun belajar, tekun mempelajari dari pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang paling utama. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.